도움이 지급됩니다. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah serial terbaru yang disutradarai dan ditulis oleh Hwang Dong-hyuk. Nah, serial ini cukup istilahnya bagi saya ini cukup unik dan cukup mencuri perhatian. Judulnya adalah Squid Game. Permainan cumi-cumi. Nah, sekarang ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Baik, sehat. Gimana Mas? Sehat? Baik Mas. Weekend nih Mas, hari Sabtu nih Mas. Iya, nggak berasa ya udah minggu demi minggu, hari demi hari, udah hari Sabtu aja ya. Udah weekend aja. Iya, kemarin nih tanggal 17 nih, 17 September, bukan tiba-tiba sih, ternyata nih udah keluar nih serial di Netflix yang berjudul Squid Game yang langsung 9 episodenya keluar. Nah, sekarang ini kita ingin membahas episode pertama dan episode keduanya aja Mas ya. Iya, kebetulan gue emang nonton tadi episode 1 sama episode 2 nih Mas. Itu di belakang gue masih ada episode 3 tuh Mas. Nanti episode 3-4-nya itu tambah seru tuh Mas. Tambah mencuri perhatian. Ya? Iya, tambah deg-degan. Penasaran sejujurnya sih ini kalau ada waktu gue pengen habisin langsung Mas sebenarnya Mas. Iya, ini kan kalau istilahnya kalau dari premisnya ini di mana orang-orang yang dalam arti membutuhkan uang, baik itu karena istilahnya terlibat hutang, kebanyakan terlibat hutang, baik itu karena dia penipuan, baik itu karena perjudian, baik itu karena kebutuhan untuk mendatangkan orang tuanya dan lain-lain. Masing-masing punya alasan nih. Nah, mereka itu istilahnya diiming-imingi untuk mengikuti sebuah permainan yang hadiahnya itu nggak main-main loh. Istilahnya hadiahnya itu 45,6 miliar ya kalau nggak salah ya. Won itu sebagai hadiah untuk pemenangnya. Jadi istilahnya itu kan semuanya kan totalnya itu ada 456 orang pemain dan satu orang itu dihargai 100.000 won. Nah, gimana Mas? Akhirnya nonton itu 1 dan 2 gimana? Ini sebenarnya sih film ini jawaban yang pernah kita bahas sebelumnya sih Mas, sebelumnya Mas. Kita pernah bahas film Escape Room ya. Bukan Escape Plan ya. Bukan Escape Room. Ini jawaban Escape Plan. Escape Room Mas. Iya betul. Podcast kan seminggu lalu sempat kita bahas Escape Room yang di ke-1 sudah ditampilkan dengan sebuah penasaran yang sangat bagi kita penonton Mas. Betul. Tapi ternyata di season keduanya atau jilid keduanya Escape Room itu kan kayak tidak memberikan sebuah itu Mas apa Mas kepuasan jawaban organisasi yang sangat kuat gitu Mas. Betul. Sedangkan di Squid Game ini Mas, Squid Game ya Mas ya. Squid kura-kura cumi-cumi ya. Squid Game ini adalah jawaban dari Escape Room nih Mas sebenarnya Mas. Escape Room kedua Mas ini benar-benar nih ibaratnya mereka denger nih Mas podcast kita Mas ibaratnya Mas. Betul. Ibaratnya. Jadi ibaratnya mereka dengar mungkin dalam arti jadi ini organisasinya ini latar belakangnya atau backgroundnya ini kalau dari episode 1 ke 1 dan 2 ini cukup kuat nih Mas gue liat Mas. Cukup terorganisir Mas kalau buat dari 1 dan 2 Mas. Dalam arti mereka yang menyelenggarakan permainan Dead or Alive ini Mas ya. Ini organisasinya gue rasa ya dari episode 1 dan 2 ini cukup kuat Mas. Betul. Bermodal ibaratnya Mas, bermodal ya. Dan cukup bikin penasaran nih bahkan kalau dari premisnya atau dari kita lihat dari sinematografinya atau dari peralatan ya Mas ya. Ini nggak kalah loh sama Alice in Borderland Mas. Bahkan cenderung nih lebih berwarna Mas. Betul, warna-warninya betul. Iya. Gue suka tuh warna-warninya tuh tadi tuh waktu di episode pertama tuh Mas yang mereka lagi naikin tangga muter-muter itu gue seneng tuh Mas, menciriakan hati gue banget tuh Mas. Gue tuh teringet film Willy Wonka Mas. Cari and the
Coklat Factory Tapi ya. di satu sisi itu ibaratnya kita akan masuk ke dalam sebuah neraka ya Mas. Tapi ibaratnya dikasih warna-warni kesenangan dulu Mas, kayak happiness Mas. Happiness yang tiba-tiba berubah jadi hell Mas. Betul betul. Iya nih, nama apa? Ini sih benar-benar menarik sih ya. Dalam arti sutradaranya kan ini kan juga salah satu sutradara yang di istilahnya yang benar-benar diperhitungkan nih karena dia ini sempat mendapat penghargaan di film Silence ya. Dan dia ini yang menulis naskahnya ini nih ternyata itu udah dari 2008 nih. Dan benar-benar nih dalam arti kebayang nggak lo dalam arti menulis ide permainan anak-anak loh, permainan anak-anak tapi membawa maut. Ibarat kata kalau kita ini main bekel, tapi kalau kalah itu mati, istilah gitu ya. Main bentengan, tapi kalau yang kalah itu nyawa nih dalam arti. Atau misalnya main lompat tali misalkan kayak gitu-gitu kan istilahnya kan permainan anak-anak yang simple, tapi ternyata ini dibalik atau istilahnya dibuat menjadi sebuah taruhan. Di awal pun kan dibilang Mas pas waktu dia kecil itu perasaan kalau menang itu wah gembira gitu ya. Bayangin sekarang ini kalau kalah ya mati. Dan yang bikin sesuatu yang berbeda lagi adalah ketika kita lihat di ending episode pertama Mas ya. Yang bikin lebih berwarna lagi sebagai seorang yang suka film kayak seperti ini ya, film Dead or Alive survival games gitu ya Mas ya. Ini adalah yang mainin orang-orang dewasa lucu Mas, jadi Mas just berhenti lampu merah, lampu hijau. Itulah yang membuat ini jadi spesial Mas. Kalau dimainin si anak kecil mungkin ya, anak kecil terlihat biasa aja mungkin ya, karena ini yang permainan kecil. Tapi ini karena udah dimainin orang dewasa, orang bapak-bapak, ibu-ibu. Nah itulah mood yang bikin makin suasana itu lebih mencekam dan lebih berwarna Mas. Mencekam dan berwarna jadi satu Mas itu Mas. Betul, dan kita ini harus sebagai orang dewasa itu harus mengingat kembali waktu itu tuh cara mainnya gimana nih, harus berpikir cepat nih. Dalam arti ya, di game pertama sekaligus mereka harus lihat tuh selain memori-memori itu kan kadang mereka juga adaptasikan ke dalam sebuah ini Mas. Maksudnya tuh kematian Mas. Jadi mereka tuh harus aplikasikan permainan ini ke dalam sebuah kematian. Jadi mereka tuh sambil learning by doing and Dead or Alive itu Mas maksudnya Mas ya. Iya, yang permainan pertama sih menurut gue sih itu benar-benar gile banget. Dalam itu jadi patung itu benar-benar kalau lu bergerak sedikit itu kena sensor ya habis lu. Dan misalnya itu tadi itu permainan otak itu gimana supaya lu nggak terdeteksi dengan gerakan, yakni ya ini kan udah spoiler alert, yakni dia ini harus berlindung di belakang orang nih bermain. Nah itu kan pinter tuh dalam arti ya. Dan istilahnya ibaratnya kalau dia masih ada cadangan nyawa ketika dia bergerak, mungkin masih bisa ketolong kalau dia di belakang orang ya. Betul, karena dia nggak terdeteksi oleh boneka itu, oleh robot itu tuh, bener kan ya? Iya. Tapi ya tadi itu kalau si apes misalnya kalau kesandung mayat mayat temen yang meninggal tuh kesandung, kan mau jatuh gitu hitungan detik tuh bisa ketembak juga. Atau misalnya gimana dia mau berdiri nih pas hitungan detik itu, apakah dia bisa berdiri apa enggak? Terus gimana misalkan kalau lu lagi istilahnya pas udah lagi jadi patung tiba-tiba dengar dor, lu kan kadang-kadang kan kaget gitu ya. Nah itu kan hentakan gitu aja udah meregang nyawa lu tuh istilahnya. Dan itu benar-benar gila itu. Terus kalau kita nggak ada di depan, yang waktu di detik terakhir juga tuh, kalau kita nggak ada orang di depan punggung orang gitu ya, di belakang pun bisa kena Mas, walaupun dia terlihat dia di paling belakang Mas. Kalau dia gerakannya ada salah dikit, dia ketembak dari belakang juga lu Mas, dari belakang juga ada. Betul, karena kan dalam arti kan itu kan kayaknya itu 360 atau huruf U-nya itu tuh atau lingkarannya itu semuanya itu ada pistolnya tuh. Tinggal robot itu kan robot itu mendeteksi tuh, kameranya itu mendeteksi mana ada gerakan, yaitu tembakannya itu entah itu dari belakang, dari depan, dari samping, dari kiri, dari kanan. Nah, itu yang membuat menyeramkan tuh. Yang gue bayangin nih kalau gue ini istilahnya lagi lampu merah, diem. Tiba-tiba dengar tembakan yang keras, dor, lu gimana dalam arti kan masih lu copot kata istilahnya kaget, ayam ya kita tembak juga kita istilahnya ya. Itu mah bener-bener sih itu. Apa namanya ibaratnya no surrender ya Mas itu Mas. Itu bener-bener wah itu bener-bener nggak boleh mundur, nggak boleh ini kan yang pas pada panik pada lari itu kan ya mereka bergerak tuh ya itu habis semua.
berarti udah nggak ada titik balik lagi, dan misalnya kalau udah ada waktunya ya nggak ada ampun sama sekali, dalam arti itu Yang bener. pertama tuh yang rambutnya pirang juga waktu awal dia kan nyangka permainan yang seperti waktu anak kecil yang biasa-biasa duluan gitu, dia mau ngeduluin gitu. Tahu-tahu dia masih bergerak ya mati juga paling depan Mas. Padahal sih sebenarnya sih karena pas berhenti ngerem itu kan kadang-kadang kan karena kita buru-buru nih, ritme kita nih, kita buru-buru ngerem pasti kan ada istilahnya ada gerakan yang akan bergoyang. Nah, itu dia yang berbahaya tuh. Itu yang dibutuhkan ritmenya itu si kakek-kakek itu kan ritmenya pelan tapi pasti tuh dek dek dek. Nah, dek dek dek. Nah, Nyantai itu. dia. Nyantai Paling tapi dia nyantai dia tuh. malah Pasti. enjoy itu dia. Iya. Justru itu. Nah, ini benar-benar nih episode pertamanya ini benar-benar membuat cukup kaget. Diawali dengan istilah drama perkenalan nih dari sang tokoh utama di mana dia ini terlibat hutang nih, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke episode keduanya ini. Dalam arti karena berhubungan nih. Ternyata itu di episode kedua kan akhirnya kan mereka kan memilih untuk berhenti. Dan sesuai dengan judulnya itu hell. Ternyata itu mereka itu merasakan neraka itu di dunia kehidupan mereka nyata nih, karena ya mereka udah benar-benar tidak ada harapan. Sedangkan kalau di dalam dunia permainan itu walaupun hidup dan mati, mereka masih bisa menggapai harapan misalnya uang tersebut tuh. Sedangkan kalau mereka di dunia nyata, mereka kan udah terlibat hutang tuh. Ada yang terlibat hutang karena apa? Karena judi, minjem duit ya. Ada juga yang karena istilahnya harus mendatangkan orang tuanya dari Korea Utara ya, yang perempuan itu ya, dan dia harus mendatangkan supaya nanti adiknya itu bisa istilahnya keluar dari panti asuhan. Terus ada juga yang temannya itu kan dikejar polisi kan atas penipuan ya. Dan itu semuanya itu ternyata itu ya membuat mereka itu pas keluar itu mereka berpikir, aduh, ini ternyata ini kalau di kehidupan di istilahnya di sini lebih kejam nih daripada kalau kita masuk ke permainan itu. Nah, kalau Mas melihat ini gimana, Mas? Tadi gue sempat baca tuh Mas di salah satu di salah satu Google gue baca Mas. Ini sutradara bilang satu kutipannya bilang ini salah satu menyindir sisi kapitalisme sebuah negara Mas. Gimana? Itu artinya tuh ini bener juga setelah gue perhatiin semua tuh ujung-ujungnya Mas. Kalau kita dari episode 1 episode 2 ya kita tuh terlibat sebuah hal negatif atau hutang. Tapi di ujung-ujungnya lagi Mas itu ada sebuah sistem Mas, sistem yang menjerat kita Mas gitu Mas. Yang membuat kita tuh ujung-ujungnya tuh menjadi berhutang Mas. Jadi di atas segala karakter kita yang buruk ya, itu sebenarnya tuh ada sebuah sistem kapitalisme atau sistem dari sebuah negara itu yang membuat tuh seseorang itu jatuh ke dalam, tidak bisa dipungkiri ya, dari 100 orang gitu, misalkan ada tuh sebagian orang tuh yang bisa terjatuh ke dalam lingkaran seperti itu Mas. Mau itu memang dia niatnya jahat atau niatnya terpaksa atau niatnya jadi gali lubang tutup lubang. Jadi tadi gue baca sekilas artinya sih itu Mas. Jadi saudara tuh pengen kasih lihat ini hierarki dari sebuah kehidupan kapitalisme dalam suatu negara yang tidak bisa kita hindarkan, dan kita siapapun manusia tuh bisa merasakannya atau pernah mengalaminya, dan ini sebagai refleksi mungkin Mas. Film ini sebagai refleksi Mas. Jadi istilahnya bekerja untuk membayar hutang ya. Berarti mungkin cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan kartu kredit, cicilan anak saya atau biaya anak sekolah, anak les, masih seperti itu ya. Jadi otomatis yang ujung-ujungnya betul, ujung-ujungnya itu ada sebuah sistem di atasnya gitu Mas, yang mengatur atau mengikat kita gitu, bisa seumur hidup gitu Mas. Yang buat hidup seseorang itu bisa menjadi berantakan atau berada di ujung tanduk Mas. Menarik sih. Miris juga sih ya, miris. Kayak mirip sekilas kalau kita bahas di film yang barat ya Mas, itu kayak film Uncut Gems Mas. Tapi Uncut-nya lebih personal ya. Ini lebih ke banyak masyarakat. Ibaratnya seperti itu masyarakat Mas. Itu persis kayak si Howard Mas tuh, yang si tokoh utama itu Mas, karakternya Mas sebenarnya Mas. Dia sebenarnya terlibat sebuah hutang atau dia kecanduan sebuah judi Mas ya, karena dia juga minjem apa namanya tuh tengkulak ya, ke lintas darat ya, dia ya itulah akibatnya sih Mas.
Tuh akibatnya itu kalau yang maksudnya tuh yang pas berhubungan ya Mas atau berconnected itu sebenarnya rasa film ini pasti bagus Mas. Dan istilahnya bayangin aja tuh, untuk apa? Untuk memberi hadiah kepada anaknya aja itu pakai permainan yang capit itu kan anggap aja kan itu kan hampir sama kayak Iya. Judi juga, dimasukin ke judi juga. Judi walaupun dengan keahlian ya dalam arti ya, tapi kan itu kan ya bisa dapat bisa tidak, dan kita tahu bahwa konsekuensinya itu ya uangnya pasti habis dengan daripada gitu kan, mendingan dia beli yang pasti-pasti aja, ini ada barang, ini ada uang, beli dapat nih. Tapi dia kayaknya emang tanda kutip kecanduan, di satu sisi dia mau yang murah dan merasa keberuntungannya itu ingin mencoba keberuntungannya dia nih. Iya. Jiwa judinya Mas, jadi jiwa taruhannya tetap masih mendarah daging itu Mas. Iya benar. Sampai yang bikin miris tuh yang waktu percakapan dia sama mamanya tuh Mas, yang mamanya sakit. Kenapa nggak ke rumah sakit? Kenapa nggak diobatin? Mama ada asuransi, apaan asuransi, udah lu tarik semua tunai. Gila, kasihan, itu sedih Mas. Iya betul. Itu jadi bukannya ketawa sih, sedih malah. Maksud gue itu menggambarkan betapa sebuah kehidupan yang ironi Mas. Betul, dan istilahnya betapa tanda kutip bejatnya anak tersebut kali ya, bisa bilang ya, karena dalam arti karena itu tadi itu bahkan kan setiap dia kemana kan pasti nanya, ini saya dapat uang nih, uangnya lagi banyak nih, pasti belanja di toko mama temennya kan, langsung dia tanya, lu dapat uang dari judi. Jadi istilahnya memang dia ini sosok yang terkenal dengan penjudi nih, seperti itu. Bahkan kalau dia bilang enggak judi, itu nggak ada yang percaya. Pas dia pulang ke mamanya pun, nih mah uang ini buat lu nih sebagian. Mamanya juga ngomong, lu habis judi, istilahnya kan itu kan. Nah, istilahnya itu akhirnya sampai ketika dia waktu berdebat sama salah satu temennya waktu di tawanan itu Mas ya, yang cewek ya, sumpah gak lu ngajar gue? Iya sumpah demi mak gue, sampai bilang gitu Mas. Sumpah gue demi mak gue mati, dia bilang gitu sampai gitu kan. Terus pas dia udah dilepasin talinya, sini mana balikin duit gue 4,5, tetap masih gitu. Dia berarti udah mengorbankan tuh, kayak ibarat tuh mamanya tuh udah jadi tempelan Mas gitu Mas. Ada sisi itunya apa Mas, otak penjudinya Mas ya, otak negatifnya ya, aura negatifnya ya. Tapi di satu sisi dia memang ada sisi memang sayang sama mamanya juga ya, waktu mamanya lari dia sedih nggak tega lihat mamanya keluar dari rumah sakit itu Mas. Akhirnya itulah yang mendorong dia akhirnya mau comeback lagi Mas ya. Mungkin karena itu prioritas utamanya itu adalah dirinya, setelah itu baru orang lain. Berarti setelah itu mungkin baru anaknya, baru ibunya, istilahnya anaknya pun kan juga istilahnya ya bayangin lagi dapatnya cuma dari itu, dan dia nggak tahu ternyata itu isinya cuma geretan, istilahnya ya kan, korek api, dan itu istilahnya ya tadi itu sama kayak Howard itu ya, pada prinsipnya itu prioritas hidupnya adalah dirinya dan dirinya, bener gak Mas? Dan istilahnya tapi sih semua itu terjadi awalnya mungkin ya Mas, dia adalah seseorang yang ingin membahagiakan keluarga, tapi dengan cara yang salah, dengan cara mau instan Mas, itu Mas. Nah itu mungkin juga sih, karena dalam arti kita kan belum kalau dari karakter orang ini kita kan belum mendalami ya. Betul, karena nih kita nggak tahu nih di episode berikutnya apakah nanti saya lapisan-lapisan bawang itu dibuka, oh ternyata ini dia karakternya walaupun kelihatannya jahat ternyata itu dia baik, atau istilahnya walaupun dia orangnya kelihatannya baik di episode awal, ternyata itu lapisan-lapisannya itu dibuka, ternyata itu dia ini pada dasarnya adalah orang yang licik, yang jahat, dan bisa mengorbankan siapapun nih, seperti itu sih. Soalnya temennya tuh udah kelihatan tuh di episode pertama tuh, waktu temennya megangin kaki dia Mas, dia udah nggak pakai pandang bulu, langsung udah gue duluan deh gitu, temennya tuh pertama kali ditembak Mas. Nah kalau lu jadi dia gimana? Karena dalam arti itu kan hidup dan mati lu juga. Tapi situasi itu kan kita masih setengah jalan Mas, mungkin kalau itu teman baik kita ya, apalagi tapi temennya tuh saat itu emang suka manasin main judi sih ya. Di awal kan yang ATM mamanya diambil tuh gak Mas, ATM mamanya diambil tuh yang ATM-nya itu temennya kesenang ya, mungkin dia pikir ya udahlah nih temen brengsek juga, udahlah nggak apa-apa. Mungkin gue gitu kali Mas. Kalau gue sih berpikir karena itu survival mode-nya dia sih, dalam arti dia tahu nih temannya istilahnya orang tersebut ketembak itu pasti nggak bisa diem, pasti kena sensor pasti ditembak, nggak bisa. Iya sih. Dalam arti lu mau bopong, lu sekuat apa, lu lagi bopong,
orang habis ketembak kan pasti gitu kan. Itu ada gerakan dikit kan ditembak kan, justru kan kayak tadi itu tuh. Justru yang pas dia mau jatuh dipegangin itu dia diam aja tuh, bener-bener diam tuh, nggak boleh diam. Sedangkan orang yang udah terluka namanya ketembak pasti sakit tuh, pasti kan ada istilahnya gerak dikit sakit pas lampu merah, nggak mungkin dia langsung diam. Itu sih mungkin kalau menurut gue itu secara manusia itu survival mode-nya itu dia udah berpikir ini ya udah nggak bakal bisa ditolong lagi. Di satu sisi karena ya dia mau tolong juga mau gimana, dia kan tadi kan gitu dia lihat. Nah, seperti itu sih Mas kalau menurut saya. Bisa. Bisa sih Mas, masih penasaran sih Mas nih episode 1-2 yang pasti sih cukup. Tadi gue nonton lagi, sebenarnya tadi Mas pas nonton episode kedua, gue tuh satu di TV gue nonton episode 2. Yang satu tadi gue yang pertama tuh agak-agak ketiduran tuh di awal Mas. Jadi gue nonton ulang lagi satu Mas. Jadi dua dalam satu kesempatan tuh gue nonton episode 1 sama episode 2, satu di TV atau di handphone Mas. Gue ulang lagi satu. Terus yang satu gue yang agak 30 menit di awal gue agak kelewatan. Tapi ini ternyata bagus Mas. Sinematografinya bagus. Bagus. Warnanya, warna film atau drakor ini ajib ya. Terus juga karakternya semua pas tuh Mas sampai episode 1-2. Karakter-karakter yang kayak mafia, yang preman, betul. Terus yang cewek itu yang Korea Utara, terus si tokoh utamanya ini, terus temennya yang kacamata itu, terus si Gong Yoo yang tenang-tenang tapi menakutkan juga gitu ya Mas ya. Terus ada yang itu, orang apa si Abdul yang India. Itu semua tuh karakter utamanya sih menurut gue sih. Terus ada si kakek 70 tahun semua tuh menurut gue sih. Terus polisinya, karakter muka polisi menurut gue tuh semua tuh pemilihan karakternya pas Mas, nggak ada yang miss Mas. Sampai episode kedua ya Mas ya. Iya, bahkan dalam arti yang siapa tuh yang Sweetman yang bos yang nawarin permainan itu tuh yang namparin itu juga pembawaannya benar-benar cool banget ya. Istilahnya pembawaannya santai tapi kejam gitu loh, ada kejamnya gitu Mas. Dan istilahnya dia itu pinter gitu, benar-benar pinter sih menurut gue sih, dalam arti akhirnya kan itu si Gong Yoo pemainnya. Dan itulah dalam arti mungkin di situ juga digambarin permainan tipe-tipe orang yang terlibat hutang segala macam atau yang suka main judi segala macam itu. Bayangin tuh kalah tapi dia tetap terus ngerti gak yang pas permainan itu kan, dia pokoknya mau sampai menang pun akan terus lagi nih istilahnya, walaupun dia kalah nih, dalam arti dia akan terus tuh sampai duitnya banyak tuh. Nah ini juga digambarin sih sekilas ya, bener-bener sih nih. Ini ya tadi itu balik ke karakter, emang bener sih ini karakternya itu dari yang si kakek, terus dari yang temennya tuh yang kacamata tuh ya si siapa Cho Sang-woo tuh ya, teman yang anak dia nipu investasi ya. Betul, nipu investasi, padahal emaknya itu kan bayangin aja emaknya udah bangga-banggain dia kan, bangga-banggain dia istilahnya, bahkan ke pembelinya dia bangga-banggain nih, oh ini, dan memang bener. Ini sih bikin penasaran sih Mas, apalagi kan ada tiba-tiba ada si preman yang ada tatonya ini sini ya. Nah itu kan kita mau tahu nih. Cocok tuh sama Madio Sok 11-12 tuh Mas karakternya. Betul. Dan karakternya itu mengasihkan juga tuh si preman, karakternya mengasihkan itu Mas itu. Terus cewek yang cuek itu juga pas tuh Mas, ceweknya yang cuek itu tuh. Yang Korea Utara itu ya. Iya, tuh cueknya tuh pas banget menurut gua. Pembawaan. Terus ada satu Mas yang menurut gue epic banget buat episode 1 Mas. Apa? Waktu mereka pada lari-lari ke tembak-tembak gitu Mas ya. Terus si Gong Yoo-nya tuh setel lagu klasik itu, lagu apa sih tuh? Lagu Susan Wong ya Mas ya? Betul. Fly Me to the Moon. Itu gue ngerasa tuh kayak waktu si Zack Snyder di itu Mas. Army of the Dead Mas. Nah jadi nggak kelihatan sadis. Iya, itu gila, itu sih epic loh itu loh, sama lagu itu diiringi loh Mas. Keren Mas. Diiringin terus, apalagi kan dengan lagu yang jazz yang seperti itu, bajunya hijau, terus habis itu bajunya hijau, bajunya pink, ada darah. Nah itu kan benar-benar paduan warnanya juga benar-benar eye catching banget ya.
keren banget Mas. Itu nonton ini sebaiknya emang harus di TV sih Mas, jangan di handphone Mas, Oh lebih iya. berasa di TV, serius tuh. Soalnya banyak adegan tuh itu Mas. Ini ngambil shootnya tuh banyak ngambil dari jauh semua Mas, waktu dia berdiri terus ada 500-an orang di gudang tersebut. Terus ada tempat tidurnya seperti, gue suka Mas warna-warni seperti ini Mas, apa tempat tidurnya tuh yang tingkat-tingkat orang, ya ada yang lagi duduk, ada yang di ujung, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Gue suka tuh kayak gitu tuh, situasi kayak gitu. Nah, lu nih misalkan kalau terlibat hutang Ya, seperti mereka nih, lu mau gak balik lagi? dalam arti mendingan lu berusaha di dunia nyata apa saya udahlah, karena kan juga lu ya lu di luar juga bakalan mati juga, dalam Enggak, arti gimana? kalau gue sih pemikirannya sih, gue tetap pilih yang tombol merah Mas, 100% Mas. Kenapa? 1000% gue tombol merah. Gue gak mau terhipnotis tuh dengan mereka turunin apa uang tuh yang di bola itu Mas. Gak bakal gue. Kalau misalnya gue situasi banyak utang nih Mas, banyak utang sampai tiba-tiba rumah kita aja udah kalah sama utang kita Mas. Gue tetap pilih keluar dari kehidupan atau games gila itu Mas. Tapi gue bakal masih bisa survive Mas. Gue yakin sesial-sialnya kita di game tersebut atau sesial-sial kita di dunia luar ya, pasti lebih sial, peluangnya tuh, persentase tuh, probabilitasnya tuh lebih mengerikan game or die itu Mas. Itu yang menang cuma satu orang kan. Kemungkinannya tuh lebih susah dibanding kita tuh tetap hidup di dunia, kita bisa kabur, kita bisa mempergunakan uang atau gimana gitu loh. Kalau gue ya. Nggak mau coba-coba walaupun dalam arti kan lu di luar udah, soalnya kan di sini kan digambarkan lu di luar ini udah berusaha apapun juga nggak bisa. Memang semua tuh ditampilkan seperti itu ya Mas ya. Maksudnya tuh ditampilkan tuh benar-benar tuh mereka yang balik lagi tuh kayak merasakan tuh sebuah penderitaan yang sangat ya. Mereka tuh ibaratnya udah hopeless di ujung tanduk, udah emergency, utangnya tuh udah nggak tahu, udah nggak ada jalan keluarnya ibaratnya Mas ya. Betul. Tapi gue sih tetap Mas, gue tetap pasti bakal cari jalan keluar, setidaknya tuh gimana caranya tuh semua itu tetap percaya sama itu Mas. Ilmu positif Mas kalau gue Mas. Ilmu positif di saat keadaannya tuh negatif walaupun Mas. Kenapa? Padahal kan itu kan ini nih satu nyawa satu orang ini dihargai 100 juta won loh. Dalam arti. Jadi setiap yang terakhir itu kan dibilang kan, oh ini kalau kalian ikut, kalau kalian nggak ikut ini bubar, kalau gitu nampak yang mati akan dikasih apa santunan 100 juta won ya, kalau nggak salah 100 juta ya. Betul. Nah, jadi itu bayangin tuh kalau lu ikut nih 456 orang dan istilahnya ternyata itu yang hidup cuma lu, ya itu bayangin tuh sampai 45,6 miliar won. Nah, ini dia nih. Ini yang akhirnya Tapi itu kan nanti. Tapi kan yang lolos harusnya satu orang kan dibilang kan. Nah, awalnya itu nggak dikasih tahu nih. Dalam arti awalnya kan nggak dikasih tahu ya satu orang apa berapa orang nih, kan cuman hadiahnya segini nih. Tapi ya kita tahu nih pasti ujung-ujungnya permainannya itu ya nanti kita lihat nih siapa yang serakah, gimana caranya mungkin istilahnya teman jadi akhirnya jadi lawan, lawan jadi teman untuk mendapatkan istilahnya supaya kerjasama. Teamwork gimana ya. Tapi ya tadi itu seperti film-film games lainnya kayak Hunger Games, akhirnya itu ujung-ujungnya cuma harus satu nih. Nah ini gimana nih supaya mereka survive untuk mempertahankan teman yang sebenarnya itu akan menjadi lawan nih. Ini sih yang menurutku menarik. Tadi mengecoh juga sih Mas yang pilihan merah hijau, merah hijau, gue pikir itu udah pasti hijau, maksudnya merah. Betul. Gue pikir juga awalnya itu hijau. Betul. Aduh. Tapi itu bagus sih. Kalau si kakek dibilang apa Mas? Kenapa? Si kakek masalahnya keuangannya apa Mas? Nggak ada uang untuk berobat ya? Dia kayaknya itu kan dia bilang kan hidupnya udah sebentar lagi. Kemungkinan itu sih sepertinya sih dia punya penyakit sih. Entah itu kanker, entah itu apa. Seperti itu sih. Tapi dia bukan yang dipanggil bukan karena ada sebuah terlibat hutang ya? Kayaknya bukan deh. Mungkin apa ya tadi itu dia punya permasalahannya kayak masih belum dikasih tahu sih. Dia cuma bilang apa ya hidupku cuma sebentar lagi, dalam arti kan seperti itu kan. Apakah dia untuk uang untuk dalam arti untuk istilahnya warisan buat anaknya, kita kan nggak tahu nih
karena dia nggak Iya. dikejar-kejar nih. Sedangkan kalau yang temennya kacamata udah dikejar polisi, sedangkan dia dikejar sama lintah darat. Yang Korea Utara punya misi untuk mendatangkan orang tuanya dan membebaskan adiknya itu dari panti asuhan kan. Nah, kalau Iya. yang gangster itu dikejar-kejar juga sepertinya sih. Nah, itu sih menurut gue ini yang kakek ini masih belum dibuka nih apanya nih. Tapi kemungkinan besar sih dari penyakit sih dia. Wah, ini episode ketiga barusan gue lihat sekilas, Mas. Hmm. Ada yang udah dibuka kok. Ada yang mati yang merah. Ada yang dibuka. Seru ini seru, Mas. Gue seru, Mas. Ini seru banget. Udah, gue udah nonton sampai keempat. Hah? Udah nonton sampai Ya, keempat gue. gimana nih? Loh, gimana apa ya? Seru. Nanti keempat lebih seru lagi deh, lebih lebih barbar lagi deh. Misalnya itu benar-benar penasaran. Wah, gila nih beneran. Dalam arti kan yang ketiga kan dikasih lihat kan yang polisi kan nyamar kan. Ya, gue lihat sekilas. Tadi gue sekilas kok ada yang ditembak aja tuh. Ada yang Yang ditembak sama anak bosnya. iya, karena dia buka topeng. Peraturannya kan nggak boleh buka topeng. Seperti itu. Nah, itu Wah, permainannya itu gila emang nih. nanti nih yang keempat tuh makin seru nih karena lawannya itu ya sesama seperti itu sih. Keren Korea nih. sih emang. Gue jarang-jarang nonton drakor. Tapi sekali nonton emang rata-rata kualitasnya bagus ya drakor ya, Mas ya. Iya, dan itu tergantung cocok-cocokan kita. Kayak misalkan Mas mungkin kalau drakornya yang cinta-cinta, yang apa, yang menye-menye mungkin agak-agak mikir ya Emang dalam arti. Nevertheless, kayak film Nevertheless, gue udah sebenarnya suka, Mas. Hmm, Nevertheless, gue episode 1 gue suka. Tapi kayak berat untuk lanjutin, apa ya, maksudnya tuh buat lanjutin episode 2 3 kayak gue mendingan nonton film satuan gitu. Kenapa, Mas ya? Jadi kita, impresi kita bagus. hmm, Kayak film contoh main gue nonton sempet tuh Nevertheless ya, Mas ya. hmm. Yang itu, Mas, yang sempat heboh juga kan. Betul. Tapi Yang baru tamat juga. iya, pas episode kedua gue kayak berat banget pas nontonnya, Mas. Kenapa? Padahal dalam impresi gue itu film atau drakor itu bagus ya, sampai episode 1, Mas. Ya Nah, karena kalau ini kemungkinan gue punya komitmen untuk pengen ngabisin nih, Mas, kayak. iya kan kayak waktu itu kan Sweet Home sama Alice in the Borderland kan. Seperti itu. Nah, mungkin kayak tadi ini kalau bedanya antara film drama Jepang Doramu sama Isekai kayak drama, mungkin kalau drama Korea itu mengambil waktunya itu ya lebih lebih panjang nih untuk mengupas istilahnya karakter-karakter nih supaya istilahnya ada sesuatu yang dramatisasinya. Kenapa nih latar belakangnya gimana? Itu dikupas perlahan-lahan nih. Gimana nih si ini kok jadi gini, si ini jadi ini kan pasti kan biasanya itu ada kilas-kilas balik tuh kayak di Sweet Home. Nah, itu kenapa mungkin itu lebih panjang nih butuh butuh waktu. Tapi di serial ini cuma 9 sih termasuk dikit ya. Tapi nanti ada season 2-nya gak ya? Mungkin aja ada ya. Kemungkinan sih ada kali ya. Kita nggak tahu nih. Semoga sih ada. Kita belum nonton. Saya belum nonton sampai 9 jadi kita nggak tahu. Saya nggak tahu nih puncaknya gimana nih. Seperti Gue itu. rasa sih netizen plus 62 bakal suka sih karakter film kayak gini sih, Mas. Iya, karena ya tadi itu, ini kan permainan kayak apa di Alice Wonderland, Alice in the Borderland kan juga pada suka. Terus abis itu, ya karena ini permainan escape room kan dalam arti banyak yang suka juga kan. Bisa Iya, tipe-tipe escape room kan banyak yang suka. Terus abis itu, ya so permainan-permainan gitu kan banyak yang suka. Permainan hidup dan mati. Dalam arti suka apa enggak ya memang jenis tipe film ini memang membuat penasaran. Seperti itu. iya. Wajib, Hmm. layak untuk ditunggu, Mas, film ini, Mas. Hmm. Episode ketiganya, Mas. Hmm. Oke. Nah, untuk kata-kata terakhir sebelum kita tutup episode ini nih mengenai serial ini apa nih yang menggambarkan sebuah Squid Games? Apabila kita nggak mau terlibat ke sebuah ini, Mas ya, lingkaran maut ya, Mas ya, dalam Hmm. sebuah kehidupan ya, Mas ya, mau itu dalam film ataupun emang kehidupan nyata ya, Mas ya, kita sebisa mungkin jauh itu yang namanya tuh ngutang, Mas. Utang dalam Film ini soalnya nih dari episode 1 ya, dari episode 1 dan 2 gue bisa ambil kesimpulan berhutang itu akan lebih banyak negatifnya dibanding positifnya gitu, Mas. Intinya film ini, hutang itu, ingat ya, hutang dalam kurung kan hutang banyak macam ya, judi, menipu, pinjam duit teman,
masalah keuangan. Nah itu kalau kita terlibat hal tersebut ya, dari hal kecil ya, dari hal paling kecil pun ujung-ujungnya tuh bisa jadi besar, Mas. Itu bahaya, Mas. Sangat beresiko, Mas. Ibaratnya kayak api di dalam sebuah Sekam. dia sekamnya itu bakal bisa besar itu, Mas. Kemungkinan probabilitasnya itu sangat besar untuk membuat kehidupan kita tuh jadi kacau, Mas. Dan itu pasti pernah dialami mungkin ya oleh orang ya dalam jatuh bangun sebuah kehidupan atau sebuah fase kehidupan dalam seseorang tuh pasti pernah terjadi, gue yakin, Mas. Tapi ketika kita bisa survive ya, Mas, ya kita jangan kambuhan, Mas, jangan kambuhan terhadap hal tersebut. Itu sih pelajarannya bagus di film ini, Mas. Tangannya jangan panas ya. Semuanya itu memang kehidupan manusia tuh nggak apa namanya nggak bisa kita bohongin ya. Ujungnya kita perlu uang, Mas. Itu, Mas. Kayak misalkan aja tuh para penjahat aja itu pintar tuh pas mereka dikasih mau pilih merah atau hitam, merah hitam yang bikin supaya pikiran kita agak terkontaminasi ya tuh ketika uangnya tuh diturunin itu artinya kan main psikologis, emang manusia tuh sifat dasar-dasarnya tuh uang mau positif atau negatif uang gitu loh. Betul. Itulah sebenarnya kalau kita nggak bisa pinter-pinter menghandle itu bahkan itu, membahayakan orang yang kita cintai juga ya, benar arti ya. Iya, pasti. Dan itu membahayakan, membuat orang-orang sekitar kita juga jadi khawatir, bisa jadi sakit kayak gitu, Mas. Bahkan terancam bahaya di mana para penagih hutangnya itu mungkin aja kalau nggak dapetin orang tersebut ya pasti akan mengejar keluarga yang dia cintainya. Nah, Orang betul, tua, anak dan lain-lain. Iya, seperti orang-orang asuransi tuh ya yang ada di WhatsApp gue tuh, Mas ya. Orang asuransi, Mas, agen asuransi, Mas ya. Ada satu kutipan yang gue inget banget tuh, Mas, sering banget tuh, Mas. Ingat, hutang itu diwariskan ya. Itu nih, Mas. Jadi kita harus hati-hati, jangan main-main, namanya itu hutang, uang. Kita nggak boleh main-main, Mas. Hutang itu diwariskan, ingat. Nah, tuh Sobat BB69, ingat kata-kata Mas Watching Movie Channel, hutang itu diwariskan, dan ingat, pesan juga Bang Roma juga, jangan judi juga ya. Karena apalagi tangannya jangan panas nih, tangannya panas, karena kalau kita udah terlibat judi, dan kita merasakan indahnya menang, dikalah kita pasti mau menang, dikalah menang, kita mau menang lebih lagi. Tapi kalau kita kalah, kita ingin menutup kekalahan kita. Nah, itu jadi lingkaran setan. Akhirnya itu ya tadi itu seperti api dalam sekam ya makin besar. Apalagi tangan kita panas, ya uang dari tangan panas itu akan hilang atau cepat habis, nggak terasa. Pasti itu pasti. Rumusnya tuh hukum alamnya udah seperti itu, Mas. Oke. Nih, thank you banget nih Mas Watching nih. Kayak ini kita akan nonton lagi nih episode-episode selanjutnya dari film Squid Games, di mana cuma 9 aja, dan kita berharap nih akan ada kejutan-kejutan apa nih, permainan-permainan gila apa nih dalam arti, dan permainan maut seperti apa, konspirasi apa, siapa di balik permainan ini. Apakah semoga jangan semelempem dari escape room, ternyata ujung-ujungnya ya cuman gini doang. Kita pengen nih supaya fenomenal. Mereka udah organisasinya ini kuat sih, Mas, gue liat, Mas, bermodal, Mas, organisasinya, Mas. Kita berharap itu, tapi saya yakin yang apalagi dengan sutradara dan penulis naskahnya yang nggak main-main nih, saya yakin ini endingnya pasti akan fenomenal, dan istilahnya nggak akan dibawa istilahnya ya zong, misalnya ya udah capek-capek 9 episode nih zong. Gue yakin nih, semoga keyakinan gue nggak salah sih. Oke, sekali lagi para sobat BB69, ini film ini menampar sutradara Escape Room, Mas. Jadi Escape Room kalau udah ingat, aduh iya sialan, kita kalah jauh nih sama ini nih, sama Squid Game, sama Drakor tuh, semua tuh kalah jauh, Mas. Sekilas sama, tapi itu jauh banget. Nah, itu dia tuh. Hanya seri. Semoga nih para sobat BB69 yang waktu itu sempat kecewa dengan Escape Room, dengan menonton serial ini yang otomatis lebih panjang dan istilahnya otomatis lebih digali, semoga nih ini menjadi istilahnya pelipur, istilahnya atau obat bagi yang kemarin itu benar-benar udah kecewa atau sakit hati. Oke. Apalagi kemarin yang ada beberapa orang tuh komen di YouTube gue bilang,
apaan sih Mas, orang bagus gitu, bagus gitu, bagus gitu. Ada nggak setuju Mas, katanya bilang jelek Mas, apalagi nonton film ini nih Mas. Oh, banyak yang suka juga ya. Ada yang suka juga, dikasih 4 ada yang bete juga Mas. Skornya. Ya tadi itu karena yang tadi saya bilang itu kebanyakan banyak kita nggak bisa ngomong dan itu kan selera. Kemarin kan kita udah ngomong ini kan selera dan namanya permainan itu pasti mereka suka nih. Cuman mungkin kita ini terlalu berekspektasi. Nah tadi itu sebagai penonton ini kan kadang-kadang kan kita kan mempunyai apa secara personal mempunyai ekspektasi terhadap filmnya ini seperti apa. Tapi tadi itu kalau mereka enjoy, wah listriknya banyak, ini itu cukup menghibur dan misalnya ya cukup misalnya ya tokoh utama tokoh film utamanya kayak gitu ya udah cukup dan bahkan mungkin mereka suka dengan twistnya nih istilahnya twistnya yang di escape room. Nah semoga sih yang ini nih benar-benar saya harap nih epic lah. Kalau kalian suka terhadap Escape Room 2 ini harusnya kalian jauh lebih suka itu. Bener gak Mas? Harusnya suka sih. Alice in Borderland pasti suka. Alice in Borderland tuh banyak fansnya tuh. Fansnya Alice in Borderland banyak banget itu. Nah itu pasti bakal suka. Betul. Ini menurut saya ini suatu permainan maut yang harus ditonton. Oke. Cuma mungkin ya minusnya dari Alice in Borderland ya mungkin ya. Mungkin para jagoannya ibaratnya nih tokoh protagonis dan antagonis mix protagonis ini kurang ganteng kali ya. Ganteng apa enggaknya kan itu kan tergantung dari orang dan itu kan kalau mungkin kalau Alice in the Borderland kan lebih ke komikal, lebih istilahnya ke karena tokoh-tokohnya itu benar-benar komikal yang dari rambut dibotakin, ditatoin, istilahnya kan itu kan benar-benar komikal istilahnya. Sedangkan kalau di sini kan dibuat mungkin senatural mungkin, cuman kostumnya aja yang membuat misterius. Walaupun pink itu bahaya, jangan meremehkan orang berbaju pink loh. Ya Mas ya, di sini ini cukup berbahaya nih orang ini dan benar-benar masih bingung tuh. Itu kan kalau pangkat-pangkatnya itu tuh segitiga, lingkaran, kotak. Mungkin ada X tuh, mungkin kayak PlayStation kali ya, lingkaran segitiga kotak tuh, Sony PlayStation. Namanya juga. Tombol. Oke. Nih thank you banget nih Mas Watching nih. Semoga nih kita bisa nonton terus nih sampai episode terakhir. Dan tentunya nanti tuh film-film satuan lainnya juga sudah banyak yang bagus nih. Semoga nanti kita bisa bahas film-film lainnya. Oke. Sekali lagi thank you banget nih Mas Watching nih untuk meluangkan waktu di weekend ini dan see you. Oke, thank you.